Hai Sobat Fakta, hari ini kita akan membahas sebuah mobil. Tapi ini bukan sembarang mobil, ini adalah mesin yang benar-benar mengubah definisi apa yang mungkin dilakukan oleh kendaraan beroda 4. Ini adalah Concorde untuk jalan raya. Tentu saja, ini adalah Bugatti Veyron. Mobil ini tidak muncul begitu saja, ia lahir dari ambisi yang luar biasa. Grup Volkswagen, setelah membeli merek legendaris Bugatti, memiliki tujuan yang sederhana, namun sangat gila. Mereka ingin membangun mobil produksi tercepat, terkuat, dan termewah yang pernah ada di dunia. Sebuah mobil dengan lebih dari 1.000 tenaga kuda dan kecepatan tertinggi, lebih dari 400 km per jam. Semua orang mengira mereka gila. Pria di balik visi besar ini adalah Ferdinand Piëch, ketua grup Volkswagen saat itu. Dia adalah seorang jenius teknik, seorang pria yang tidak mengenal kata mustahil. Dia menetapkan spesifikasi dan para insinyurnya dihadapkan pada tugas monumental untuk mengubah mimpi ini menjadi kenyataan. Proyek ini sangat sulit, penuh dengan tantangan, sehingga hampir gagal berkali-kali. Mereka harus menciptakan teknologi baru hanya untuk membuatnya berfungsi. Veyron tidak hanya dirancang, ia ditaklukkan. Itu adalah bukti kemauan keras dan pengabaian biaya yang hampir sembrono. Tujuannya bukan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk membuat sebuah pernyataan. Nama Veyron sendiri merupakan penghormatan kepada Pierre Veyron, seorang insinyur pengembangan Bugatti dan pembalap mobil yang memenangkan balapan 24 jam Le Mans pada tahun 1939. Ini adalah penghormatan terhadap warisan balap Bugatti yang kaya, sebuah pengingat bahwa ciptaan baru ini adalah bagian dari garis keturunan panjang keunggulan performa. Proses pengembangannya memakan waktu bertahun-tahun, mendorong batas-batas fisika dan teknik. Mulai dari menciptakan ban yang tidak akan hancur pada kecepatan yang tak terbayangkan, hingga merancang sistem pendingin untuk mesin yang menghasilkan panas dalam jumlah besar. Setiap komponen adalah tantangan. Ini adalah proyek moonshot sejati untuk dunia otomotif. Akhirnya, pada tahun 2005, dunia melihat produk jadinya, Bugatti Veyron 16.4. Ia datang bukan dengan bisikan, tetapi dengan ledakan sonik yang mengguncang fondasi industri otomotif. Itu lebih dari sekadar mobil, itu adalah sebuah karya seni teknik, sebuah patung kecepatan yang ditempa dalam api dan ambisi. Ia segera menjadi patokan di mana semua mobil performa lainnya akan diukur. Itu, dalam setiap arti kata, sebuah legenda sejak saat ia dilahirkan. Dunia mobil secara resmi terbagi menjadi dua era, sebelum Veyron dan setelahnya. Jadi, mengapa kita menyebut Veyron sebagai hypercar dan bukan hanya supercar? Nah, istilah supercar tidak lagi cukup. Mobil-mobil seperti Ferrari dan Lamborghini memang super ya. Tapi Veyron adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Ia beroperasi pada tingkat keberadaan yang berbeda. Sebuah hypercar mewakili puncak mutlak teknologi otomotif, performa dan harga. Ini adalah mobil yang membawa segalanya ke ekstrem. Veyron adalah yang pertama dari jenis baru ini. Ia tidak hanya menaikkan standar, ia meluncurkan standar ke galaksi yang berbeda. Itu adalah lompatan kuantum ke depan dalam setiap metrik yang terukur. Jantung dari monster ini, dan alasan utama status hypercar-nya, adalah mesinnya. Ini bukan hanya besar, ini sangat besar, luar biasa, dan tidak masuk akal. Kita berbicara tentang mesin 8 liter, quad turbocharged, V16. Itu pada dasarnya adalah dua mesin V8 yang disatukan. Raksasa ini menghasilkan 1.001 tenaga kuda yang mencengangkan dalam bentuk awalnya. Pikirkan sejenak. Sebagian besar mobil sport bertenaga saat itu senang memiliki 500 atau 600 tenaga kuda. Veyron memiliki 2 kali lipat dari itu. Ini bukan hanya mesin, itu adalah pembangkit listrik beroda yang mampu menghasilkan panas yang cukup untuk menghangatkan desa kecil di musim dingin. Tapi kekuatan tidak ada artinya tanpa kendali. Kecepatan tertinggi Veyron secara resmi adalah 407 km per jam. Pada kecepatan itu, Anda menempuh panjang lapangan sepak bola setiap detik. Untuk mencapai ini dan tetap stabil, mobil ini menggunakan aerodinamika aktif yang sangat cerdas. Pada kecepatan tinggi, mobil secara fisik merendah, dan sayap belakang besar memanjang untuk memberikan downforce besar, merekatkan mobil ke jalan. Untuk bahkan mencoba lari kecepatan tertinggi, Anda memerlukan kunci kedua khusus. Kunci kecepatan tertinggi ini memulai daftar periksa, menarik sayap, dan menurunkan mobil lebih jauh. Semuanya demi kecepatan murni yang tidak tercampur. Kombinasi kekuatan yang sangat besar, kecepatan yang luar biasa,
dan teknologi mutakhir inilah yang mendefinisikan sebuah hypercar. Veyron tidak hanya cepat dalam garis lurus, ia juga dibungkus dalam kepompong kemewahan yang tak tertandingi. Interiornya dibuat dari kulit terbaik dan aluminium yang dipoles. Ia sama nyamannya saat melaju di kota, seperti saat memecahkan rekor kecepatan darat. Perpaduan performa buas dan kemewahan yang dibuat khusus ini belum pernah terlihat sebelumnya. Ini menciptakan kategori baru, klub yang sangat eksklusif, sehingga hanya segelintir mobil dalam sejarah yang pernah diizinkan untuk bergabung. Veyron adalah pendirinya. Sekarang bagian yang menyenangkan. Mari kita bicara tentang beberapa rahasia dan fakta absurd yang membuat Veyron begitu istimewa. Anda tahu, angkanya memang mengesankan, tapi cerita di baliknya bahkan lebih baik. Misalnya, mari kita bicara tentang ban. Ban Michelin Pilot Sport Packs dibuat khusus untuk Veyron, dan harganya sangat mahal, sekitar $42.000 untuk satu set. Ban ini dirancang untuk menahan gaya besar pada kecepatan tertingginya. Bugatti merekomendasikan untuk menggantinya setiap beberapa ribu mil. Yang lebih konyol lagi, setelah 3 kali ganti ban, Bugatti merekomendasikan Anda untuk mengganti velg juga, dengan biaya sekitar $69.000. Ini adalah mobil termahal untuk dirawat di dunia. Lalu, ada sistem pendingin. Mesin yang menghasilkan lebih dari 1.000 tenaga kuda menghasilkan panas buangan yang luar biasa. Veyron tidak memiliki 1, 2, atau bahkan 3 radiator. Totalnya ada 10 radiator. Ada 3 untuk mesin, 1 untuk intercooler, 2 untuk sistem pendingin udara, dan masing-masing 1 untuk oli transmisi, oli diferensial, oli mesin, dan oli hidrolik yang digunakan untuk spoiler. Ini lebih seperti proyek perpipaan daripada mobil. Pada kecepatan penuh, mesin Veyron mengonsumsi 45.000 liter udara per menit. Itu sama dengan jumlah udara yang dihirup manusia dalam 4 hari. Mari kita bahas remnya. Mencapai 400 km per jam adalah satu hal, tetapi berhenti dari kecepatan itu adalah tantangan lain. Veyron memiliki cakram rem karbon keramik yang sangat besar, lebih besar dari roda pada banyak mobil biasa. Tapi trik sebenarnya adalah sayap belakang. Saat Anda mengerem mendadak pada kecepatan tinggi, sayap akan terangkat hingga sudut 55 derajat, hanya dalam 0,4 detik. Ini berfungsi sebagai rem udara, sama seperti pada jet tempur. Rem udara ini saja memberikan deselerasi sekitar 0,68 G, yang merupakan gaya pengereman yang sama dengan hatchback panas biasa. Sistem pengereman ini sama mengesankannya, jika tidak lebih dari mesinnya. Ini fakta lain yang jarang diketahui. Kisi-kisi tapal kuda yang terkenal di bagian depan bukan hanya penghormatan desain untuk Bugatti lama. Meskipun jaringnya terlihat seperti plastik sarang lebah sederhana pada mobil lain, Veyron terbuat dari titanium untuk menahan benturan burung berkecepatan tinggi. Para insinyur menghitung bahwa menabrak burung kecil dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam akan seperti menembakkan rudal ke bagian depan mobil, dan itu bisa dengan mudah melubangi radiator. Jadi, mereka menggunakan bahan yang cukup kuat untuk mencegahnya. Setiap detail kecil, tidak peduli seberapa kecil, direkayasa secara obsesif untuk kecepatan yang sebagian besar pemilik tidak akan pernah alami. Jadi, apa warisan Veyron? Sederhananya, ia mengubah permainan selamanya. Itu adalah deklarasi keunggulan teknis yang mungkin tidak akan pernah terulang. Biaya pengembangan Veyron sangat besar. Dengan Volkswagen dilaporkan kehilangan jutaan dolar untuk setiap unit yang mereka jual. Itu tidak pernah tentang keuntungan. Itu adalah proyek halo, yang dirancang untuk membuktikan bahwa mereka bisa melakukan apa yang tidak berani dicoba oleh orang lain. Dengan melakukan itu, ia menyeret seluruh industri otomotif ke depan. Ia memaksa pesaing untuk berinovasi dan bermimpi lebih besar, yang mengarah pada hypercar luar biasa yang kita lihat hari ini dari Koenigsegg, Pagani, dan bahkan penerus Bugatti sendiri, Chiron. Veyron membuktikan bahwa sebuah mobil bisa menjadi rudal darat dan Grand Tourer yang nyaman. Sebelum Veyron, kecepatan ekstrem biasanya berarti ketidaknyamanan ekstrem. Anda harus mengorbankan segalanya, AC, radio, peredam suara, demi performa. Veyron mengatakan Anda bisa memiliki semuanya. Anda bisa berkendara ke opera dengan kenyamanan mutlak, dan, dalam perjalanan pulang, memutuskan untuk melaju hingga 400 km per jam di landasan pacu tertutup. Semuanya dalam mesin yang sama.
Ia mendobrak cetakan dan menetapkan paradigma baru untuk apa yang bisa dan seharusnya menjadi mobil jalanan terbaik. Bahkan hari ini, pada tahun 2025, bertahun-tahun setelah produksi berakhir, Veyron tetap menjadi pencapaian monumental. Spesifikasinya masih memukau. Kehadirannya di jalan masih tak tertandingi. Ia telah menjadi barang koleksi sejati, investasi blue chip bagi para penggemar mobil terkaya di dunia. Memiliki Veyron bukan hanya tentang memiliki mobil cepat, ini tentang memiliki bagian penting dari sejarah otomotif. Ini adalah penanda titik tertinggi rekayasa pembakaran internal yang mungkin tidak akan pernah kita lihat lagi, terutama saat dunia bergerak menuju masa depan listrik. Ini adalah monumen yang mulia, meminum bahan bakar untuk upaya maksimal. Kisah Bugatti Veyron adalah kisah ambisi, inovasi, dan penolakan untuk menerima batasan. Ini adalah mesin yang menginspirasi kekaguman dan keajaiban setiap kali Anda melihatnya. Ini adalah pengingat bahwa terkadang pengejaran yang paling tidak masuk akal dan tidak logis dapat menghasilkan lompatan terbesar dalam kemajuan. Dan itu adalah fakta yang fantastis. Jika Anda menikmati mengungkap rahasia mesin legendaris ini, pastikan Anda mengikuti kami untuk cerita dan fakta menakjubkan lainnya dari dunia otomotif dan sekitarnya. Selalu ada rahasia lain untuk diungkap, legenda lain untuk dijelajahi. Tetaplah ingin tahu.